Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gazratul Umam. Saya Andika Rahman. Kami dari kelas 11 umum 2 ingin membawakan materi tentang analisis korelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi tentang analisis korelasi. Untuk lebih lanjutnya bisa mendengarkan penjelasan saya sebagai berikut. Nah, pertama, kita akan membahas metode analisis korelasi. Tujuan daripada teknik analisis ini adalah untuk mendapatkan pola dan keeratan atau kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa sih itu koefisien korelasi. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan KK atau dalam rumus dilambangkan dengan R kecil, bukan jari-jari. Terus apa sih itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Jadi nilai-nilai inilah yang akan menjadi acuan seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Adapun tingkatan kekuatan hubungan korelasi antara dua variabel dapat diukur berdasarkan interval. Kenapa perlu interval? Karena kita harus mengetahui lebih jelas antara mana yang lemah, sangat lemah, atau kuat, sedang, atau lebih kuat, bahkan sampai sempurna. Sehingga bisa dibagi dengan beberapa interval. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa teman-teman perhatikan pada tabel berikut. Di dalam tabel gini pertama ada nilai koefisien korelasi, terus di sampingnya berisi dengan tingkat korelasi. Misal nih pertama kita ambil nilai interval koefisien korelasinya minus 0,119 sampai 0. Atau positifnya kita ambil nilai koefisien korelasinya lebih dari 0 tapi hanya sampai 0,199. Jadi nggak sampai 0,2 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tingkat korelasinya yaitu sangat lemah. Untuk yang kedua nilai intervalnya masih sama, jadi langsung saja tingkat korelasinya itu lemah. Sedangkan yang ketiga tingkat korelasinya sedang, yang keempat tingkat korelasinya kuat, dan kelima tingkat korelasinya sangat kuat, dan yang terakhir dengan korelasi min 1 atau 1 tingkat korelasinya itu sempurna. Jadi kalau nilai koefisiennya min 1 atau 1 tingkat korelasinya itu udah pasti sempurna. Jadi ada 6 tingkat korelasi untuk menentukan seberapa kuat antara hubungan dua variabel. Ada sangat lemah, lemah, sedang, kuat, sangat kuat, dan sempurna. Inilah yang dinamakan dengan koefisien korelasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu koefisien determinasi atau penentu. Dalam kurung KD atau KP, tapi lebih di rumusnya bisa dikenal dengan R besar kuadrat. Nah, koefisien determinasi ini apa sih gunanya? Gunanya yaitu nilai yang menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau tadi kan pas koefisien korelasi itu hanya untuk menentukan kuat atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Sedangkan untuk koefisien determinasi ini yaitu menjelaskan seberapa besar sih pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi kalau ingin mencari seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, kita bisa menggunakan rumus koefisien determinasi. Karena ini ingin mencari seberapa besar pengaruh, jadi kita harus menyatakan dalam bentuk persen dengan rumus KD sama dengan KK kuadrat dikali 100. Nah, jadi koefisien korelasinya ini dikuadratkan baru dikali 100%. Atau dalam rumus kita bisa menggunakan R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Inilah rumus koefisien determinasinya jika ditanya seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi dua rumus ini dulu yang harus kita pahami dan cermati sebelum kita masuk lebih dalam tentang analisis korelasi. Oke, yang pertama yaitu korelasi Pearson atau product moment correlation. Apa sih itu korelasi Pearson? Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel.
Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Nah, korelasi Pearson ini biasanya digunakan untuk menentukan korelasi data bivariat yang berskala interval atau rasio dengan tren data linear. Koefisien korelasi Pearson antara variabel X dan Y atau disimbolkan dengan R kecil dapat dihitung dengan membagi covariance kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya dengan rumus. Nah, jadi rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali akar N dikali buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung dikurang sigma Y tutup kurung kuadrat. Oke, jadi biar teman-teman lebih memahami, saya akan memberikan keterangan, yaitu X sama dengan nilai variabel bebas, Y sama dengan nilai variabel terikat, N sama dengan banyak pasangan variabel. Lalu, koefisien korelasi Pearson memiliki nilai interval yaitu min 1 sampai 1. Oke, jadi ini tentang lebih lengkap tentang koefisien determinasi. Pada bagian ini, kita akan mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat sih suatu garis regresi dari perspektif proporsi atau persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen yang disebut sebagai koefisien determinasi. Simbol yang digunakan adalah R kecil kuadrat. Bukan jari-jari ya, melainkan ini tentang koefisien determinasi. Kalian telah mempelajari mengenai koefisien korelasi yang mempunyai simbol R, sehingga akan sangat mudah untuk memperoleh nilai koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu hanya dengan menguadratkan koefisien korelasi. Atau kalian dapat menggunakan jumlah kuadrat variabel Sx, Xy, Ss, Xx, dan Ss, Yy seperti perhitungan pada koefisien korelasi. Kemudian substitusikan ke dalam rumus koefisien determinasi di bawah ini, yaitu R sama dengan Sxxy per akar SSYY atau R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat per SSXX kali SSYY. Ayo kita lihat rentang nilai yang pasti akan kalian dapatkan ketika menghitung koefisien determinasi. Karena nilai R mempunyai rentang nilai min 1 sampai 1, maka R kuadrat mempunyai rentang nilai 0 sampai 1. Oke teman-teman, jadi itulah presentasi singkat dari kelompok kami. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.